Selamat bertemu lagi sekalian. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang metode dalam operation search dan linear programming. Dalam linear programming ini ada dua cara penyelesaian. Pertama adalah menggunakan grafik, yang kedua menggunakan text method atau text. Baiklah, kita akan pelajari dulu yang dengan pemecahan linear programming dengan grafik. Sebenarnya apa sih kasus linear programming ini? Linear programming ini adalah suatu metode yang akan mencari nilai optimum dari suatu baik maksimum atau minimum. Baiklah, kita langsung saja ke dalam kasus yang akan kita bahas kali ini. Katakanlah kita mempunyai kasus seperti ini. Kasus ini bisa berupa gambar, bisa berupa cerita. Jadi tergantung dari yang diberi. Ini adalah suatu kasus di mana kita akan menghasilkan output yaitu muk dan cair atau ball. Dalam kasus ini kita lihat muk harganya atau untungnya adalah $50, sedangkan ball $40. Nah, sedangkan bahan baku yang digunakan untuk membuat muk dan ball ini dari yaitu tanah liat dan tenaga kerja. Tanah liat yang tersedia hanya 120 pon, sedangkan tenaga kerja sebanyak 40 jam hari. Artinya 40 jam per hari. Nah, kalau 40 jam per hari artinya yang bekerja sekitar 8 orang. Nah, satu orang itu bekerjanya kan jam per hari. Kalau kita hitung jumlah orang. Nah, untuk membuat muk sendiri itu mempunyai perbandingan antara lebar dan clay sebesar 2:3. Sedangkan untuk membuat ball, perbandingannya antara lebar dan clay 1:4. Kasus yang berupa gambar. Nah, bagaimana kalau kasus berupa gambar? Ya tentunya berupa cerita. Misalnya yang Bapak bukan dalam gambar tapi cerita itu. Kalau misalnya dalam ujian nanti bisa saja Bapak bentuknya bukan gambar tapi berbentuk. Nah, dalam bentuk kasus baik gambar atau cerita itu kita buat selanjutnya dalam bentuk tabel. Nah, dari bentuk tabel ini nanti akan kita rubah lagi yaitu berbentuk persamaan matematik. Nah, ini adalah berbentuk tabelnya. Kita lihat bagaimana tabel itu dibangun. Ada ball, ada mark. Ball kita beri variable name x1, sedangkan mark x2. Lalu bagaimana tabelnya? Kita lihat. Salah 40. Ini adalah keuntungan per unit dari ball atau x1. Sedangkan mark x2 adalah $50 per unit untung. Lalu bagaimana perbandingannya? Tadi dikatakan bahwa untuk membuat satu ball perbandingannya 1 lebar 4 clay. Nah, berarti kita buat 1 4. Sedangkan muk perbandingannya 2 dan 3. Nah, berapa kapasitas dia untuk tenaga kerja? 40 jam kerja per hari. Sedangkan clay 120 pon. Nah, ini adalah kasus yang tadinya berbentuk gambar atau cerita kita rubah ke dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita akan merubah ke dalam bentuk
yaitu persamaan matematik. Perhatikan tabelnya. Kelihatan. Nah, persamaan kita di dalam linear programming itu ada dua. Yang pertama adalah disebut dengan persamaan tujuan atau fungsi objektif. Tujuan kita ngapain? Nah, tentunya tujuan kita adalah memaksimumkan keuntungan. Lalu kendalanya apa? Nah, kendalanya adalah yaitu yang disebut dengan fungsi kendala, yaitu keterbatasnya labor atau 40 jam orang per hari. Sedangkan clay juga terbatas hanya 120 pon. Nah, dari kasus inilah kita buat bentuk matematiknya. Ada fungsi objektif dan juga fungsi lah. Fungsi objektif tentunya di sini adalah yaitu keuntungan. Katakanlah kita beri nama Z. Nah, berarti Z adalah sama dengan 40x1 plus 50x2. Itu namanya tujuan atau fungsi objektif. Nah, sedangkan fungsi kendala ada dua. Yang pertama tentang labor, yang kedua clay. Bagaimana fungsi kendala labor? Kita lihat dari tabel ini, yaitu 1x1 plus 2x2 itu sama 40. Labor. Sedangkan untuk clay adalah 4x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 102. Itu adalah bentuk fungsi matematiknya. Sekarang kita lihat. Ya. Resource availability 40 hours of labor per day. Keterbatasannya ya. Sedangkan clay-nya adalah 140 labor. Kita lihat bagaimana pemberian nama masing-masing produk atau output. X1 number of ball to produce per day. X2 number of mark to produce. Lalu bagaimana fungsi objektif? Tadi Bapak katakan maximize karena kita keuntungan, jadi maximize. Kalau biaya baru minimal. Jadi Z sama dengan 40x1 plus 50x2. Di mana Z adalah keuntungan. Nah, bagaimana constraint-nya atau fungsi adalah Bapak katakan ada labor 1x1 plus 2x2 lebih kecil 40. Sedangkan clay adalah 4x1 plus 3x2 lebih kecil 20. Nah, salah. Tentunya ada syarat lain yang sangat perlu diutarakan di dalam fungsi ini. Dalam persamaan ini itu X1 dan X2 harus sama 0, tidak boleh negatif. Lalu bagaimana selanjutnya? Nah, dari tahap pembuatan persamaan matematik ini, akhirnya kita hanya membuat suatu bentuk persamaan adalah seperti ini. Dari kasus kita uraikan pertahapannya, jadilah yang disebut dengan yaitu model linear programming. Yang pertama adalah Z, itu kita maximize, kita maksimumkan Z atau itu 40x1 plus 50x2. Sedangkan kendalanya adalah 1x1 plus 2x2 lebih kecil dengan 40. Dan untuk yaitu clay 4x1 plus 3x2 lebih kecil. 4x1 ya, Bu. Wah, ini salah. Lalu syaratnya tidak boleh negatif. Nah, bagaimana cara menggambarkan fungsi matematik ini untuk mencari solusi berapa X1 X2 jika Z-nya ada optimum atau sangat mudah kalau grafik. Cukup kita menggambarkan saja fungsi kendalanya. Kedua fungsi kendala kita gambarkan dalam satu bidang talib sumbu. Kita menggambarkan. Jangan lupa subscribe ya dan klik yaitu. Kita lihat caranya. Ya, ini adalah yang salib sumbu kita. Kita gambar. Nah, gambar yang pertama, lalu yang kedua. Nah, ini adalah daerah visible-nya. Untuk yang pertama, X1 plus X2 lebih kecil 40. Ingat, karena lebih kecil sama dengan, jadi dari gambar itu kita tarik ke bawah, baik berupa asir atau berupa yang lainnya. Tanda wilayah
tanda wilayah yang layak begitu. Grafik yang pertama atau yang pertama. Nah, kita buat juga fungsi yang kedua ya, dengan cara yang sama. Ingat ya, bagaimana cara menggambarkan. Nah, ini adanya di mata kuliah Matematika Ekonomi satu dulu. Ingat caranya ya, katakanlah kita ingin membuat X1 plus X2 sama dengan 40. Jadi kalau untuk menggambarkan grafik kita buat sama dengan saja ya supaya nggak bingung artikannya. Caranya adalah pertama adalah X1 sama dengan 0. Ya. Kita cari X2-nya. X1 sama dengan 0. X2-nya berapa? Kita lihat. X1 sama dengan 0, berarti 0 kan? Berarti S2-nya 20. Nah, ini dia. Titiknya berarti 0,20. Oke. Lalu yang titik 40 nih dari mana datangnya? Yaitu S2 sama dengan 0. Yaitu S1 sama 40. Nah, ini titiknya berarti titiknya 40,0. Ya, perhatikan. Titik yang ini adalah 0,20. Lalu titik ini adalah 40,0. Lalu kita arsir, kita gambar dengan suatu warna ya, yaitu lebih sama dengan. Kenapa lebih sama dengan? Karena fungsinya lebih sama dengan. Kenapa lebih sama dengan? Karena kita yang optimum. Berikutnya, grafik yang kedua. Cara yang sama. Yaitu 4x1 plus 3x2 sama dengan 120. Caranya gimana? Sama tadi. X1 sama dengan 0. Berarti S2-nya adalah 120 bagi 3, 40. Kita dapatkan yaitu 0,40. Ini detiknya. Lalu berikutnya S2 sama dengan 0. S2 sama dengan 0 kita dapatkan S1 sama dengan 30 kan. Nah, ini titiknya. Berarti kita dapatkan grafik yang kedua. Lalu kita tarik lagi itu wilayah yang visible atau yang layak kita digunakan di dalam kasus kita ini. Nah, dari kedua grafik itu kita gambarkan dalam satu bidang salib sumbu. Jadilah seperti ini. Ya, kita lihat ada area yang dinilai oleh kedua arsiran, kedua wilayah. Itu namanya daerah yang visible, daerah yang layak, daerah yang bisa digunakan. Nah, dari sini kita tentukan itu titiknya. Ini titik A, B, ini titik C, begitu ya. Kita lihat. Ya, kita lihat atasnya seperti ini. Ini ada maksudnya daerah yang layak ya, yang titik layak gitu. Makan. Nah, ini adalah kita lihat bagaimana daerah optimumnya. Nah, kalau yang di luar ini nggak mungkin terjadi karena kita kan punya begini. Kalau kita gunakan yang nomor 2 ini juga nggak mungkin karena di sini kita memenuhi syarat. Nah, memenuhi syarat hanya yang wilayah yang visible saja. Nah, selanjutnya ya kita cari yaitu nilai yang optimum dengan menghitung berapa keuntungan di titik A, berapa keuntungan di titik B, dan berapa keuntungan di titik C. Kita lihat. Nah, ini kita lihat bahwa untuk titik A itu jumlah profitnya adalah 1000, sedangkan C 1200. Nah, sedangkan titik B setelah kita hitung yaitu intersectionnya atau yang disebut dengan garis potong, titik potong antara garis satu dengan garis lain, grafik satu dengan garis yang kedua, maka kita dapatkan X1 24, X2 sama dengan 8. Nah, bagaimana caranya mencarinya? X1 24, X2 8. Kita gunakan eliminasi. Ingat ya eliminasi ya. Eliminasi kita samakan dulu. Salah satu X1 dan X2. Nanti kita akan dapatkan nilai X1 24 dan X2 sama 8. Nah, dari ketiga nilai profit ZA, ZB, ZC ini kita pilih yang paling besar. Nah, itu adalah hasil dari kasus kita. Mana Z-nya 1360, X1-nya 4, X 8. X1 itu ada 24 bol, sedangkan X2 ada 8. Nah, itu adalah
hasil dari linear programming, kita mendapatkan kombinasi output X1 dan X2 dengan yang paling besar. Nah, ini adalah disebut linear programming dengan cara solusi menggunakan grafik. Kalau misalnya masih belum paham, diulangi lagi video ini sampai paham sehingga ujian saudara, UTS saudara bisa mendapatkan nilai A atau 100. Ya, sebelum kita tutup, dan forget, jangan lupa subscribe dan juga klik belnya. Terima kasih. Sampai ketemu di material berikutnya.